Pagi. Perkenalkan nggih, nama saya Melisa Diana Agustina. Saya berasal dari Poltekkes Negeri Semarang, Madura. Di sini saya praktik jadi guru. Iya. Itu namanya siapa nggih? Romlah. Suka dipanggil apa Bu? Romlah. Ibu Romlah nggih. Ibu Romlah gimana keadaannya Bu? Apa yang dirasakan Bu? Kepala sakit. Kepalanya sakit. Iya. Nggih. Baik Ibu, di sini saya akan melakukan tensi nggih Bu. Iya. Tujuannya untuk mengetahui kondisi Ibu. Iya. Apakah Ibu Romlah bersedia? Dia. Saya tensi dulu nih Bu. Iya. Ibu. Iya. Dulu enggak. Darah ibu. Darahnya tinggi Bu. Iya. Itu dari kapan Bu darah tinggi? Awal. Awal masuk sini? Iya. Udah berapa tahun Bu kira-kira Bu? Oh lama. Udah lama. 3. 1 tahun ada Bu. Lebih. Hmm. Enggak ada keluarga. Saya tensi nih Bu. Iya. Ibu Roma tadi sudah saya tensi, didapatkan hasil bahwa tensinya itu 180/100 mili. Iya. Jadi termasuk ini Bu. Iya. Nah hari ini saya mau melakukan penyuluhan kepada Ibu tentang apa itu hipertensi. Untuk waktunya sekitar 10-20 menit. Iya, iya. Apakah itu bersedia Bu? Iya. Untuk tempatnya gimana Bu? Mau di sini atau di tempat lain? Di sini. Di sini saja nih. Ini ya Bu, bisa dibaca, disebutkan. Sebelumnya apakah Ibu tahu apa itu hipertensi atau tekanan darah tinggi Bu? Iya. Nggak tahu ya. Saya jelaskan ya Bu. Jadi tekanan darah tinggi itu adalah suatu kondisi ketika tekanan darahnya itu lebih dari 120/80. Untuk penyebabnya itu yang pertama sering mengkonsumsi makan-makanan yang asin. Ini suka makan makanan yang asin Bu? Enggak. Yang kedua, rokok. Yang ketiga, suka minum minuman untuk alkohol, suka minum kopi. Kemudian yang keempat itu ada obesitas atau kegemukan. Adanya terlalu gemuk itu juga bisa menyebabkan hipertensi. Nah, untuk tanda dan gejala hipertensi sendiri Bu, itu yang pertama biasanya tuh mengeluh pusing kepalanya, di sini lehernya itu sakit. Nah, kemudian yang kedua biasanya tuh hidup lelah hidupnya, terus pandangannya tuh suka kaku itu, terus yang selanjutnya tuh kadang juga bisa menimbulkan keanisan gitu Bu. Terus gelisah juga bisa. Makanya itu Bu, kalau misalkan hipertensi yang terjadi status menerus itu bisa menyebabkan stroke. Jadi Ibu harus melatih gaya hidup yang sehat gitu biar Iya. hipertensinya itu turun. Iya. Gitu. Nah, Ibu tahu nggak bagaimana pencegahan dari hipertensi? Belum. Belum tahu ya. Jadi pencegahan dari hipertensi itu yang pertama Ibu harus mengecek kesehatan secara rutin. Jadi nanti kalau misalkan ada pelayanan kesehatan di sini, Ibu langsung minta gitu, saya mau cek tekanan darah saya. Iya. Kedua, Ibu harus mengurangi makan makanan yang terlalu asin. Kemudian untuk minumannya, Ibu harus mengurangi minuman yang berkafein. Minuman yang berkafein itu seperti kopi, minuman beralkohol. Kemudian yang ketiga, Ibu harus mengurangi asap rokok. Jadi harus dihindari kalau misalkan ada asap rokok ya. Yang keempat, Ibu harus berolahraga. Nah itu kan tiganya di sini. Ibu bisa melakukan olahraga dulu seperti menyapu, mencuci, itu juga termasuk olahraga. Iya, kalau itu memang sebetulnya iya Mbak, tapi tenaganya nggak kuat. Tenaganya nggak kuat. Iya. Terus juga selain itu, Ibu juga harus mengolah stres nih, jangan banyak-banyak punya pikiran karena itu bisa menyebabkan hipertensi. Pikirannya terlalu kuatan juga, Oke. terlalu kuat karena siang malam nggak bisa tidur, itu memikirkan nasibnya macam ini. Orang tak ada saudara, tak ada ayah, itu tak ada anak, tak ada, kawin 4 kali cerai mati.
nggak apa-apa itu, soalnya kan di sini ada Iya, teman-temannya, iya. bisa ngobrol, bisa Iya. cerita sama teman-temannya. Nah itu tadi ya Bu yang bisa saya sampaikan dengan penulisan Bu. Iya. Apakah itu paham Bu? Ya sebetulnya ya belum paham, tapi ya saya sudah angen-angen dalam pikiran. Iya. Untuk mengevaluasi tadi kan saya sebutkan tuh makanan yang nggak Iya, boleh iya. dimakan itu apa aja ya Bu? Asin, Iya. pedas, Iya. terus Minumannya? minumannya gula, Iya. susu mboten makan. Yang beralkohol, Iya. mboten paling. Nggih, Kopi nggih mboten paling. mboten makan. Minumnya air putih saja, Mbak. Air putih itu bagus Bu, dalam satu hari itu harus 8 gelas. Nah kayak Ibu, tadi kan Ibu bilang katanya kepalanya sakit nggih. Nggih. Rasa nyeri, bagian mana Bu? Kadang-kadang iki sitok mriki, kadang di tengah mriki. Nggih. Campur sakit, campur gatal. Itu sakitnya nyut-nyut apa pripun? Iya, macam orang Pusing ya? pusing ngoten. Nggih. Itu tanda dari hipertensinya itu nggih. Nah hari ini saya akan melatih Ibu relaksasi nafas dalam. Tujuan dari relaksasi nafas dalam ini untuk mengurangi rasa nyeri pada itu nggih. Nanti kalau nyerinya kerasa lagi Ibu pakai relaksasi nafas dalam. Untuk caranya itu nanti saya akan ajarkan, Ibu bisa mengikuti arahan dari Iya, saya. iya. Untuk waktunya sekitar 10 menit tanpa Iya, iya. ya Bu. Iya, iya. Nah, saya ajarkan dulu ya. Iya. Jadi relaksasi nafas dalam itu kita menghirup udara ya, menghirup udara. Terus kemudian ditahan selama 3 detik, setelah itu dihembuskan lewat mulut. Kayak gitu. Lalu menghirup lagi lewat hidung, ditahan selama 3 detik, lalu dihembuskan lewat mulut. Apakah itu bisa dipraktekkan? Sakit? Saged. Sekarang kita praktekkan ya. Hirup udara lewat hidung. Ditahan selama 3 detik, hembuskan lewat mulut. Sekali lagi Bu. Hembuskan lewat mulut. Lagi. Hembuskan lewat mulut. Bagaimana Bu tadi setelah relaksasi nafas dalam apa? Ini serasa ringan sedikit. Ringan ya Bu. Ya, alhamdulillah ya. Baik Ibu, terima kasih ya atas waktunya. Iya, Dan sama-sama. semoga Ibu cepat sembuh ya. Iya, Kalau begitu saya permisi dulu ya Bu. iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.